berarti aku sama dong kayak kakak aku PCOS. Nanti aku bakal susah dong punya anaknya kalau aku PCOS gitu. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Wilda. Setelah sekian lama aku nggak nyapa kalian. Nah, sekarang aku mau bahas Q&A, yaitu pertanyaan-pertanyaan kalian yang banyak banget masuk ke DM Instagram aku ataupun yang komen-komen di video sebelumnya itu tentang PCOS. Tapi sekarang Q&A-nya khusus untuk PCOS ya. Jadi yang benar-benar PCOS, bukan promil. Mohon dipisahin antara PCOS sama promil gitu. Nanti next aku akan bahas tentang Q&A promilnya, oke? Tapi kesempatan kali ini aku mau jawabin dulu pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget masuk tentang PCOS. Oke? Mari kita mulai. Oke, yang pertama, banyak banget yang nanya tentang pil KB. Aku lupa mereknya apa, cuman seingat aku itu pil KB yang khusus hormon gitu loh, untuk menyeimbangkan hormon. Ngerti nggak sih? Kadang kan KB itu ada yang untuk kontrasepsi gitu, untuk menunda kehamilan. Nah ini tuh untuk menyeimbangkan hormon gitu deh. Ini ada lagi yang nanya cara konsumsi pil KB waktu itu gitu. Waktu itu aku ulang lagi ya, aku konsumsi pil KB itu sekitar tahun 2007 atau 2008an, dan aku nggak ketergantungan pil itu. Aku baru konsumsi kalau udah lama banget aku nggak main, misalnya udah 4 bulan atau 5 bulan aku nggak haid, itu aku konsumsi gitu. Dan itu dalam satu keping pil KB itu nggak semuanya diminum. Dia tuh kalau nggak salah dalam satu keping ini, satu keping pil KB-nya itu ada berapa butir gitu. Nah itu ada 2 warna, salah satu warna aja yang dikonsumsi, dan itu aku sorry banget, aku lupa banget yang mana yang aku konsumsi karena emang udah lama banget, dan sekarang aku udah nggak pernah lagi konsumsi pil itu gitu. Jadi menurut aku, saran aku gitu ya, kalau kalian bingung, kalian bisa konsul ke bidan terdekat aja dulu sebelum ke dokter gitu. Kalian coba aja dulu ke bidan untuk menyeimbangkan hormon tuh pil apa yang cocoknya gitu ya. Kemudian ada juga yang nanya tentang pil Sinse yang aku konsumsi pada saat itu gitu. Aku ulang lagi, sebenarnya udah aku jelasin juga di video itu. Aku ke Sinse, obat itu khusus diracik oleh Sinsenya. Jadi, pil itu tidak diperjualbelikan di apotik maupun di toko-toko obat yang lainnya. Itu bener-bener pure racikan si Sinsenya itu sendiri gitu. Kalau kalian mau pil itu ya kalian harus ke Sinsenya dulu gitu. Dan kalian kayak konsul gitu loh sama Sinsenya, keluhan kalian apa, misalnya apa yang kalian merasain, sakitnya itu di mana, kayak gitu. Kalian tuh harus kayak konsultasi ke dokter aja gitu. Tapi ini bukan dokter, ini lebih ke herbal, dan itu racikannya tuh racikan kayak obat herbal gitulah. Nanya, kak, obat PCOS itu ada nggak sih? Setahu aku sampai hari ini obat PCOS itu tidak ada gitu. Obat untuk menghilangkan PCOS itu tidak ada, karena PCOS itu kan mengenai hormon gitu. Paling obatnya itu tentang menyeimbangkan hormon, untuk memperlancar haid, kayak gitu ya, kayak gitu-gitu paling obatnya. Tapi untuk obat si PCOS-nya sendiri itu tidak ada. Tolong kasih tahu aku atau komen di bawah kalau emang misalnya kalian habis dari dokter baru-baru ini dan kalian dikasih obat untuk PCOS ya, bukan hormon PCOS-nya gitu. Setahu aku udah ngulik-ngulik Google, udah ngulik-ngulik konten-konten yang berbau PCOS, kebanyakan bilang emang belum ada obatnya, dan sampai saat ini masih nggak ada obatnya untuk PCOS itu sendiri gitu. Paling ya itu tadi yang aku bilang, untuk menyeimbangkan hormon, untuk memperlancar haid kayak gitu ya, kayak merangsang haid kayak gitu, itu ada gitu. Tapi untuk mengobati atau menghilangkan PCOS-nya itu sendiri itu tidak ada. Ada yang lainnya lagi, kak, abis lahiran apakah masih PCOS? Ya, masih. Waktu anak pertama masih, sekarang anak kedua juga masih, dan aku lupa terakhir aku haid itu kapan. Habis lahiran itu anakku sekarang udah 6 bulan, dan aku lupa kapan terakhir aku haid itu, aku lupa banget. Terus banyak juga yang nanya, kak, cara hitung masa subur itu gimana? To be honest, aku nggak pernah ngitung kapan aku suburnya, kapan aku memasuki masa subur, dan kapan aku tidak subur. Itu aku nggak pernah ngitung sama sekali, dan aku udah nggak mau pusing lagi mikirkan masa subur, kapan suburnya, kapan memasuki masa subur, kapan aku lewat masa subur. Itu aku udah nggak pernah lagi mikirin hal kayak gitu. Karena sebenarnya itu bikin ribet sendiri, dan aku tuh kayak jadi bikin lebih stres gitu loh. Aku udah nggak kepikiran lagi kapan ya haid ya, udah nggak lagi kayak gitu. Jadi aku ya kalau haid ya udah alhamdulillah, kalau nggak haid udah kita tunggu gitu kapan waktunya aku haid gitu. Nah ini juga salah satu banyak banget yang nanya pertanyaan kayak gini, yaitu kak, biaya transvaginal waktu itu tuh berapa gitu. Waktu aku pertama kali ketahuan PCOS itu kan lewat USG transvaginal gitu.
Waktu itu kalau nggak salah biaya dokter dan biaya transvaginal itu sekitar 600 sampai 700 gitu ya pada saat itu. Itu tanpa obat, itu cuman dokter dan transvaginalnya gitu, sama hasil USG-nya itu sekitar 600-700. Nah kebetulan pas hamil anak kedua kemarin aku juga USG transvaginal. Emang bukan untuk ngelihat PCOS-nya, cuman kan USG transvaginalnya itu untuk ngelihat janinnya berkembang atau enggak. Jadi kita melakukan USG transvaginal. Nah itu harganya atau biayanya itu sekitar 700-800 gitu, karena dengan obat aja waktu itu nyampe 1 juta lebih gitu. Jadi untuk biaya dokter dan biaya USG-nya itu sekitar 700-800 gitu. Nah ini biayanya itu nggak sama ya di semua rumah sakit. Mungkin kalian bisa lebih murah kalau rumah sakitnya itu rumah sakit daerah, rumah sakit umum gitu, atau rumah sakit milik pemerintah gitu. Kebetulan aku kemarin tuh rumah sakit swasta, jadi kan memang harganya memang agak lebih tinggi ya dibanding rumah sakit yang lain gitu. Mungkin kalian bisa juga nanya-nanya ke rumah sakit sebelum melakukan USG. Kalian mungkin bisa nanya-nanya dulu ke bagian customer service-nya mengenai biaya-biaya itu, oke? Terus ada juga yang nanya, kakak diet nggak gitu. Aku nggak diet, alhamdulillah aku nggak disuruh diet. Dokterku itu baik banget ngejelasinnya tuh yang bener-bener jelas, sejelas-jelasnya, nggak nakut-nakutin, malah ngasih support gitu. Jadi kita tuh nggak down gitu loh, karena begitu aku tahu aku PCOS, aku tuh nggak yang kayak dunia mau runtuh gitu tuh, enggak. Malah dokterku tuh gampang kayak gitu. Nah aku nggak disaranin untuk diet karena pada saat itu BB ku termasuk BB ideal, karena waktu itu aku masih di BB 48 atau 50 gitu. Sebelum punya anak tuh aku maksimal tuh 50, nggak pernah lebih dari 50. Nah makanya aku nggak pernah disuruh diet, aku cuma disuruh ubah pola hidup, pola makan, hindari junk food, pokoknya semua tuh beralih ke yang sehat-sehat aja gitu ya. Mulai berenang, mulai jogging, mulai makannya itu dikontrol, karena aku doyan banget jajan junk food. Jadi dokterku saranin jangan makan junk food dulu, beralih ke yang sehat-sehat aja gitu. Dan aku masih makan nasi putih karena memang ya aku nggak ada masalah sama berat badan juga gitu. Jadi aku masih makan nasi putih. Itu dia pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget masuk ke DM Instagram aku, dan komen-komen yang aku baca satu-satu itu aku urutin. Ternyata oh ini loh top pertanyaan yang banyak banget kalian tanyain ke aku mengenai PCOS gitu. Jadi di sini aku udah jawab. Kalau kalian masih punya pertanyaan yang lain mengenai PCOS, akan aku jawab di video selanjutnya ya. Ini aku jawabnya bukan berarti aku paham atau ahli di bagian ini. Ini aku jawab itu pure karena pengalaman aku sendiri ya. Jadi mohon diingat, aku bukan dokter, karena ada yang komen di video sebelumnya itu manggil aku dok. Mohon maaf banget, aku bukan dokter. Aku bikin konten sharing kayak gini, aku jawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang masuk ke sosial media aku. Bukan berarti aku dokter, bukan berarti aku ahli di bidang ini, enggak. Semua aku jawab itu berdasarkan pengalaman aku dan konsultasi aku sama dokterku gitu. Oke, terima kasih sudah nonton video aku. Mohon maaf jika aku ada salah-salah kata. Kalau kalian punya pertanyaan yang bakal kalian tanyain ke aku dan pengen aku jawab sesuai pengalaman aku, kalian silakan tanya di komen bawah, atau kalian bisa DM aku ke Instagram aku langsung di @wildamoy. Sebisa mungkin dan insya Allah akan aku jawab. Terus bagi yang nanya tips promil aku, udah aku share di video tentang promil, itu ada part 1 dan part 2 nya. Nanti linknya aku taruh di description box di bawah. Terima kasih udah nungguin kelanjutan dari video-video aku tentang PCOS atau promil. Terima kasih juga sudah support aku sampai sejauh ini. Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye!